Bab 3031. Terluka. Tak lama kemudian, Lin Yi tiba di ruang ganti. Di masa lalu, tempat ini dipenuhi dengan pakaian-pakaian Jikingyan yang berkilauan dengan berbagai gaya. Namun sekarang, sebagian besarnya telah ditempati oleh pakaian dan mainan anak-anak. Terlebih lagi, banyak di antaranya yang belum pernah dipakai, yang menurut Lin Yi merupakan bukti cinta Jikingyan yang melimpah kepada anak-anak. Di sudut lemari, ada kotak kurir, tidak terlalu besar, panjang dan lebarnya kurang dari 30 cm. Lin Yi mengambilnya, merasakan sesuatu yang berat, cukup berat di tangan. Saat membuka kotak kurir, ia menemukan sepotong batu biru terbungkus busa, agak transparan, teksturnya sangat bening, menyerupai kristal. Karena tidak sabar, Lin Yi mengeluarkan batu itu dari dalam. Tepat pada saat menyentuhnya, Lin Yi menyadari keanehan batu itu. Dia benar-benar merasakan arus lemah menyebar dari dalam. Namun dengan kondisi fisiknya saat ini, ia tidak merasakan adanya kelainan. Lin Yi tertegun sejenak sebelum dia mengerti mengapa batu ini disebut kristal ionisasi. Secara samar-samar, Lin Yi mendapat firasat. Batu ini seharusnya menjadi produk unik dari Pulau Tilia. Sama seperti cincin berlian yang dihadiahkan kepadanya sebelumnya, keduanya memiliki efek khusus. Pada titik ini, Lin Yi menemukan, di bagian bawah kotak, ada buku catatan kecil. Setelah dibuka, ternyata itu adalah buku informasi tentang kristal ionisasi. Ia merinci fungsi, efek, asal-usul, dan semua informasi tentang kristal ionisasi. Dan itu mengonfirmasi dugaan Lin Yi. Fitur yang paling jelas dari batu ini adalah kemampuannya melepaskan arus listrik lemah dan bahkan memiliki efek mematikan saraf. Dan setelah membolak-baliknya dengan hati-hati, sebuah ide berani muncul di benak Lin Yi. Cincin perampokan berlian sebelumnya dibuat menjadi cincin paduan dan diserahkan kepada tim untuk meningkatkan kemampuan mereka secara keseluruhan. Sekarang dengan kristal ionisasi ini, ia dapat diintegrasikan dengan material baru yang sedang diteliti. Jika berhasil dikembangkan, kekuatan dan efek senjata akan sangat meningkat. Di tengah semua itu, Lin Yi mendapat firasat. Mungkin sistem menghadiahinya kristal ionisasi untuk tujuan ini. Meletakkan kristal ionisasi ke samping, Lin Yi duduk bersila di lantai. Dia mulai merencanakan hal-hal masa depan. Sekarang, pekerjaan petugas pemadam kebakaran telah selesai, dan tingkat penyelesaian pekerjaan kurir dapat dimulai kapan saja. Tapi itu tidak perlu. Dalam beberapa hari, ia harus kembali ke tim, untuk menjelajahi reruntuhan bersama orang-orang poker. Setelah memeriksa perintah sistem dalam pikirannya, dia menemukan profesi baru itu sudah dapat diaktifkan. Namun ada tempat yang tidak pernah ia pahami. Ketika menyelesaikan 4 pekerjaan pertama, mereka semua diberi lencana prestasi, tetapi kemudian lencana itu berhenti datang, dan dia tidak tahu untuk apa lencana itu. Lin Yi tidak terlalu memikirkan profesi barunya, setelah waktu yang panjang dan sibuk, ia memutuskan untuk beristirahat. Menghabiskan waktu di rumah bersama Jikingyan dan anak-anak terhitung sebagai liburan bagi dirinya. Sisanya menyangkut masalah lembaga penelitian. Biji besi dengan kadar titanium tinggi seharusnya sudah dikirim ke pabrik Yu Xing sekarang. Persediaan Liu Qing dan beberapa produk setengah jadi mungkin telah dikirim ke sana, dan jadwal produksi akan sangat maju, yang secara keseluruhan merupakan hal yang baik. Adapun urusan yang tersisa, adalah tentang persiapan pendaratan di pulau yang akan datang. Memikirkan hal ini, Lin Yi mengemas ulang kristal ionisasi untuk mencegah Jikingyan dan anak-anak melihatnya. Dia bisa mengatasinya, tetapi itu tidak berarti Jikingyan dan anak-anaknya juga bisa. Setelah mengemasnya kembali dengan benar, Lin Yi membuka laci, bermaksud menaruhnya di dalamnya. Pada saat itu, Jikingyan masuk. "Kamu beli apa? Kamu lama banget di sini, kami nunggu kamu makan." Lin Yi, mengikuti laci yang terbuka, mengeluarkan stoking yang baru saja dibeli Jikingyan dan berkata sambil tersenyum. "Aku sedang melihat-lihat gaya baru yang kamu beli untuk memutuskan mana yang akan kupakai malam ini." "Apa yang bisa dilihat?" tanya Jikingyan, geli sekaligus jengkel. "Aku tidak melarangmu memakainya, tidak perlu repot-repot." Lin Yi terkekeh, sekarang, sebagai seorang ibu, Jikingyan tampaknya menjadi lebih bergairah dan tak terkekang. Dulu, membicarakan topik seperti itu pasti akan membuatnya tersipu dan malu. Sekarang, hal itu telah menjadi hal yang biasa, dan dia bahkan telah mempelajari beberapa posisi baru. "Apa isi kotak itu?" tanya Jikingyan dengan santai. "Ada sesuatu yang dikirim dari tim," Lin Yi menjawab. "Anda dan anak-anak tidak boleh menyentuhnya, dan orang tua kita, tentu saja tidak boleh membiarkan mereka mendekatinya." Jikingyan melirik Lin Yi dengan cermat dan berkata, "Kamu tidak membeli sesuatu yang memalukan dan takut ketahuan orang tua, jadi kamu membodohiku dengan mengatakan itu dari tim, kan?" Lin Yi sedikit bingung dan berkata, "Kalau memang begitu, aku nggak akan taruh di sini."
Lagi pula, ini buat kamu. Berhentilah bicara omong kosong. Ji Yanyan berkata dengan malu-malu. Turunlah untuk makan malam. Tepat saat mereka berdua hendak turun ke bawah, telepon Lin Yi berdering, itu adalah panggilan dari Liu Hong. Datanglah ke tim, sesuatu terjadi pada Yu Xing dan yang lainnya. Dalam sekejap, jantung Lin Yi berdebar kencang, dia berdiri di sana dengan linglung cukup lama, wajahnya berubah sangat muram. Apa yang telah terjadi? Beberapa jam yang lalu, Yu Xing, Xiao Bing, dan Luo Qi diserang oleh seseorang bernama Glare. Liu Hong berkata, tapi jangan khawatir, tidak ada bahaya yang mengancam jiwa, hanya beberapa patah tulang yang memerlukan istirahat. Baiklah, aku akan ke sana sekarang. Datanglah kalau sempat. Kita akan segera ke pulau itu, dan ada sesuatu yang perlu kubicarakan denganmu. Apakah terjadi sesuatu lagi? Setelah menutup telepon, Ji Qingyan bertanya. Lin Yi mengangguk, aku harus pergi ke kota Jing, mungkin butuh waktu lama untuk kembali. Apapun yang terjadi, jangan terburu-buru, berhati-hatilah saat berkendara. Aku tahu. Karena telah bersama selama bertahun-tahun, Ji Qingyan akrab dengan temperamen dan sifat Lin Yi. Kalau bukan karena kejadian besar, dia tidak akan menunjukkan ekspresi seperti itu. Lin Yi tidak berlama-lama di rumah, setelah turun ke bawah, dia dengan sopan menyapa orang tua Ji Qingyan, lalu mencium kening anak-anak itu sebelum berangkat. Selama di jalan, pikiran Lin Yi terus-menerus dipenuhi oleh satu nama. Lebih hebat. Awalnya, dia hanya merasa agak familiar, dia tidak ingat siapa orang itu. Tetapi kemudian, dalam sekejap, dia ingat siapa orang ini. Song Jinmin telah menyebutnya saat dia datang. Dia adalah seseorang yang dibina oleh Hulk Rangers dalam bayang-bayang. Selain itu, dia sangat kuat, tidak heran Yu Xing dan yang lainnya tidak dapat mengatasinya. Namun yang tidak diduga Lin Yi adalah, si Glare itu benar-benar datang ke sini dan berani menyerang rakyatnya. Lin Yi menyipitkan matanya, tatapannya muram, memancarkan aura dingin. Berani sekali, mari kita lihat apa yang mampu kamu lakukan. Dia menginjak pedal gas, dan mobilnya meraung memekakkan telinga, melaju kencang menuju bandara. Bab 3032. Kebenaran. Pada dini hari, Lin Yi terbang ke rumah sakit militer. Seluruh kelompok pertama telah tiba di sini, ditemani oleh Ning Che dan Qiu Yuluo. Melihat Lin Yi tiba, semua orang dari kelompok pertama berdiri. Lin Yi mengangguk dan segera pergi ke samping tempat tidur. Yu Xing mengalami luka paling serius, dengan anggota tubuh dan dadanya terbalut perban dan penyangga. Xiao Bing dan Luo Qi hanya terluka di anggota tubuh mereka. Karena dalam perjalanan, Lin Yi sudah melihat laporan medis terperinci dari mereka bertiga. Seperti dikatakan Liu Hong, tidak ada bahaya yang mengancam jiwa, tetapi mereka perlu memulihkan diri. Saat Lin Yi masuk, mereka bertiga menatapnya secara bersamaan. Jangan bergerak dulu, istirahat saja dulu. Lin Yi menatap yang lain, katakan padaku pelan-pelan, apa sebenarnya situasinya? Kami juga tidak tahu situasi sebenarnya, kata Xiao Bing. Kami bertiga sedang bermain kartu di ruangan itu ketika seorang pria barat masuk, kami bukan tandingannya. Orang itu sangat arogan, dia menyebutkan namanya, dan kami tidak dapat menebak niatnya. Mendengar jawaban ini, Lin Yi juga merasa aneh. Menurut uraian Song Jinmin, dengan kemampuan Glare, belum lagi mengalahkan mereka bertiga, membunuh mereka juga akan menjadi tugas yang mudah. Tetapi dia tidak mengambil tindakan, tampaknya tidak punya niat untuk membunuh. Secara naluriah, Lin Yi merasa ini seperti sebuah peringatan. Atau sebuah provokasi. Aku sudah mengirim seseorang untuk menyelidiki orang bernama Glare ini, kata Qiu Yuluo. Dengan keterampilan seperti itu, dan karena masih sangat muda, tidak banyak orang di dunia yang seperti dia, kita akan segera mendapat kabar. Aku kenal orang ini, kata Lin Yi, dia diam-diam dilatih oleh Hulk Rangers, sangat kuat. Penjaga Hulk. Mendengar nama itu, semua orang di ruangan itu sangat terkejut. Meski tidak semisterius Mamen dan Anglo, mereka selalu bertindak rendah hati, sulit membayangkan mereka akan melakukan hal seperti itu. Aku akan memeriksa informasi mereka, aku tidak bisa menderita kerugian ini. Tidak perlu repot, saya akan menelepon dan bertanya saja. Sambil berkata demikian, Lin Yi keluar dan menghubungi nomor Song Jinmin. Kamu ada di mana? Di atas kapal pesiar untuk berlibur. Bukankah sebelumnya kau bilang akan mengumpulkan informasi tentang Hulk Rangers, bagaimana hasilnya? Kenapa kamu tiba-tiba peduli dengan urusan mereka? Kelompok kami bertemu dengan orang bernama Glare, dan mereka dipukuli. Mereka menyusahkanmu. Nada bicara Song Jinmin berubah serius, sepertinya tidak mungkin. Tidak mungkin. Apa yang kamu temukan? Kemarin aku dengar mereka ada di Timur Tengah, bagaimana mereka bisa pindah ke tempatmu hari ini, kata Song Jinmin.
Seharusnya hal ini tidak terjadi, apakah kamu melakukan sesuatu yang menarik perhatiannya? Apa yang telah kita lakukan? Perkataan Song Jinmin mengingatkan Lin Yi akan sesuatu. Kelompok pertama di sini sangat tenang tanpa melakukan apapun. Satu-satunya hal yang terlihat adalah biji titanium tinggi, mungkinkah ini terkait dengan ini? Bagaimana kabar orang-orangmu? Tidak serius, hanya beberapa patah tulang, dan dia cukup sombong, bahkan memperkenalkan dirinya sendiri. Kalau begitu itu provokasi, kata Song Jinmin. Di antara generasimu, kamu yang paling terkenal, banyak yang ingin bersaing denganmu, jadi wajar saja mereka melakukan hal seperti itu. Namun masalahnya, meskipun begitu, tetap saja tidak masuk akal baginya untuk pindah tiba-tiba dari Timur Tengah. Ini memang mencurigakan. Aku bisa meminta Ace of Spades untuk memeriksanya untukmu. Kemampuan intelijennya cukup bagus. Tidak, aku akan mengurus urusanku sendiri. Dalam beberapa hari, akan ada pertemuan, kamu harus mempersiapkan diri dengan baik, kata Song Jinmin. Jangan khawatir tentang hal Ranges, itu sudah terjadi, bertarung dengan sengit tidak akan membantu, dia akan datang padamu pada akhirnya. Baiklah, aku mengerti. Setelah mengobrol sebentar, Lin Yi menutup telepon tetapi tidak segera menjawab. Ia yakin tujuan lawan lebih kepada memprovokasi. Namun mungkin ada motif tersembunyi lainnya. Saat menyelidiki Liu Qing, ditemukan bahwa produk pabrik baja mereka semuanya diekspor ke luar negeri. Pembelinya adalah perusahaan bernama Black Horse. Sifat spesifik perusahaan dan perwakilan hukumnya masih dalam penyelidikan. Lin Yi merenung, jika ada motif tersembunyi lainnya, mungkin ada hubungannya dengan ini. Jika tidak, Glare tidak akan pindah ke sini dalam semalam dan secara akurat menargetkan Yu Xiying dan yang lainnya. Memikirkan hal ini, Lin Yi berbalik kembali ke bangsal. Tetapi begitu dia masuk, dia melihat Sui Qiang sedang menempelkan telepon ke telinga Yu Xiying. Menerima panggilan pada saat ini membuat Lin Yi secara naluriah curiga bahwa itu penting. Namun ekspresi Yu Xiying tidak terlihat baik, seolah-olah membawa berita buruk. Lin Yi tidak terburu-buru, dia menunggu dia menyelesaikan panggilannya. Sekitar semenit kemudian, Sui Qiang menutup telepon. Yu Xiying menatap Lin Yi dan berkata, "Bos, Zhu Jinhua baru saja menelepon saya. Dia bilang barang-barang pabrik baja telah diambil, dan mungkin ada orang lain yang terlibat." Mendengar perkataan Yu Xiying, Lin Yi tiba-tiba merasa tersadar. Semuanya sesuai dugaannya, kedatangan Glare ke sini lebih dari sekadar provokasi, ini pasti ada hubungannya dengan pabrik baja. Hal Ranges kemungkinan besar adalah pembeli di balik layar. Baiklah, aku mengerti. Istirahatlah yang cukup. Aku akan keluar. Bos, apakah kau akan menghadapi mereka? Aku akan ikut denganmu, Zhang Chaoyue berdiri dan berkata. Aku akan menusuk bajingan itu. Kami akan pergi bersamamu juga, kata yang lain dalam kelompok pertama. Tidak perlu, tetaplah di sini. Setelah berkata demikian, Lin Yi berbalik dan berjalan keluar, tetapi Ning Che mengikutinya. Aku akan pergi jalan-jalan denganmu. Lin Yi tidak menolak, hubungan antara keduanya tidak memerlukan penolakan. Di lantai bawah, keduanya masuk ke mobil, menuju kota Simen. Setelah masuk ke dalam mobil, Lin Yi menelepon Zhu Jinhua. Dia tidak terbiasa dengan situasi di kota Simen, banyak hal yang memerlukan bimbingan. Setelah menelepon, Lin Yi melaju kencang menembus malam yang sepi. Deru mesin membelah tirai malam, bagai seekor binatang melolong ke arah dunia. Ning Che menyandarkan kepalanya dengan lembut di jendela mobil dengan satu tangan. Lampu jalan di kedua sisi melesat bagaikan ilusi, cahaya dan bayangan membentuk gambar abstrak di wajahnya. Gedebuk. Ning Che menyalakan sebatang rokok dan menyodorkannya ke mulut Lin Yi, dengan sedikit bekas lipstik dan wangi yang menyenangkan, lalu menyalakan sebatang untuk dirinya sendiri. Apakah kamu menemukan sesuatu? Bab 3033. Perjuangan untuk supremasi. Lin Yi mengangguk, lalu menceritakan kejadian itu kepada Ning Che. Mendengarnya, mulut Ning Che membentuk huruf O. Dia sama sekali tidak menyangka bahwa selama ini, Lin Yi telah melakukan banyak hal, bahkan mendirikan lembaga penelitian dan pabrik baja. Setelah tenang, Ning Che merenung sejenak dan berkata, menurut analisismu, orang bernama Glare itu mungkin memang mengincar pabrik baja. Memprovokasimu itu hanya kebetulan. Cepatlah, mungkin kita bisa menemukan orang-orang mereka di sana dan setidaknya kita bisa sedikit menangkapnya. Hanya mengumpulkan bunga saja pasti tidak akan berhasil, kata Lin Yi sambil menjentikkan abu dari rokoknya. Karena orang bernama Glare itu sudah mencapai levelmu, dia pasti akan pergi setelah menyelesaikan apa yang harus dia lakukan. Aku tahu itu, tapi kita pasti akan bertemu dengannya di pulau itu, kata Lin Yi dengan ekspresi muram. Sambil berbicara, Lin Yi menginjak pedal gas, melaju di jalan raya dengan kecepatan hampir 200 mil per jam.
Ning Che diam-diam memperhatikan speedometer. Orang-orang dari grup 1 semuanya disayanginya, dan mungkin dengan cara seperti ini, kemarahan di hatinya bisa sedikit reda. Kota Simen, D3 Bar. Ini adalah tempat usaha Zhu Jinhua, juga klub malam terbesar di daerah tersebut. Saudara Hu, sudah larut malam, masih belum istirahat. Apa kau sedang menunggu seorang gadis? Tanya salah satu bawahan Zhu Jinhua. Aku memang sedang menunggu seseorang, tapi bukan seorang wanita, kata Zhu Jinhua dengan rokok di mulutnya. Sudah malam, kalian semua istirahat saja. Aku bisa tinggal di sini sendiri, hanya butuh ketenangan. Saudara Hu, kalau begitu kami berangkat dulu. Zhu Jinhua mengangguk dan berkata, ngomong-ngomong, akhir-akhir ini kota ini sedang resah. Kirim lebih banyak orang untuk mengawasi. Kalau ada yang mencurigakan, kirim seseorang untuk memberi nasihat. Baik, Saudara Hu. Saya sudah mengirim orang untuk mengawasi. Baiklah, itu bukan urusanmu lagi, kembalilah. Dentang. Di mana Zhu Jinhua? Coba aku lihat. Mendengar teriakan di luar, Zhu Jinhua dan bawahannya terkejut. Tak lama kemudian, mereka mendengar musik di luar berhenti, tetapi umpatan-umpatan itu tidak berhenti. Zhu Jinhua, jika kamu seorang pria, keluarlah. Bos, ada yang tidak beres. Anak buahnya segera mengeluarkan senjata dan menuju pintu kantor, lalu membuka celah kecil untuk melihat ke bawah. Saudara Hu, Liu Wen ada di sini bersama orang-orangnya. Anjing itu berani muncul, dia sedang mencari kematian. Ekspresi wajah Zhu Jinhua berubah marah. Awalnya aku pikir dengan memukulinya terakhir kali akan membuatnya berperilaku baik, tetapi tidak dapat kubayangkan dia akan berani datang lagi. Kumpulkan orang-orang, mari kita turun dan melihat. Saya sudah memberitahu mereka. Dengan ini, Zhu Jinhua meraih senjatanya dan dengan tenang menuju ke bawah. Bar itu kacau balau. Liu Qing telah mengusir semua turis, dan meja serta kursi, beserta minuman keras yang disimpan di bar, terbalik. Staf bar adalah yang paling menderita. Tanpa sadar, mereka dipukuli, berdarah dan memar, tergeletak di lantai, tidak dapat berdiri. Liu Qing, kalau kamu mau mati, kamu bisa telepon aku. Aku pasti sudah mengurus pemakamanmu. Kenapa harus begini? Perlahan-lahan, Zhu Jinhua menuruni tangga dari atas. Ekspresinya tenang, tanpa rasa takut, sangat kontras dengan penampilannya yang malu sebelumnya. Liu Qing menyipitkan mata dan tersenyum menatap Zhu Jinhua, dia berkata, aku akui, terakhir kali aku tersandung tanganmu. Tapi, apa kau pikir aku akan datang tanpa dukungan hari ini? Zhu Jinhua mencibir dengan nada menghina, tatapannya menyapu puluhan orang di belakang Liu Wen. Dukungan yang kau bicarakan adalah orang-orang tak berguna di belakangmu. Liu Wen berkata dengan lemah. Aku, Zhu Jinhua, mulai di garis ini pada usia 16 tahun. Apa kau pikir aku sudah takut dan menyerah? Tentu saja, aku tahu kau mampu, tentu saja, aku tidak akan datang hanya dengan segelintir orang. Sambil berkata demikian, Liu Wen mengeluarkan telepon genggamnya, tampaknya sedang menelepon seseorang, lalu berkata, semuanya, masuklah, saatnya menyelesaikan perhitungan. Ekspresi wajah Zhu Jinhua menjadi gelisah, tidak yakin dengan niat Liu Wen. Namun dia segera mengetahuinya. Tiba-tiba, lebih dari 100 orang berdatangan dari luar. Yang penting, Zhu Jinhua memberikan penghargaan kepada beberapa individu terkemuka. Semuanya adalah orang-orang terkenal setempat. Meskipun orang-orang ini tidak dapat dibandingkan dengannya dalam hal kekuatan keseluruhan, berkumpul bersama membuat segalanya menjadi rumit. Yang mulai takut bukan hanya Zhu Jinhua, tetapi juga bawahannya. Pihak oposisi datang dengan persiapan yang jauh lebih banyak. Terlebih lagi, jumlah mereka jauh lebih banyak daripada kelompok Zhu Jinhua. Jika perkelahian terjadi, tidak ada harapan untuk menang. Segera, Zhu Jinhua menjadi tenang. Dia tahu Liu Qing mengumpulkan begitu banyak orang dengan tujuan melenyapkannya dan membagi wilayahnya. Mengingat situasi saat ini, melarikan diri bukanlah suatu pilihan, dia harus memikirkan solusi. Liu Wen, aku rasa kau sudah lupa betapa menyedihkannya dirimu hari itu. Hari itu, kamu sedang membicarakan wanita itu. Haha. Liu Wen tertawa terbahak-bahak, kamu bahkan tidak tahu beritanya, sepertinya hubungan kalian tidak begitu baik. Zhu Jinhua menyipitkan matanya, firasat buruk muncul. Apa maksudmu? Jujur saja, wanita itu sudah lumpuh, dia tidak akan datang menolongmu. Cacat. Tidak mungkin. Zhu Jinhua berkata sambil melotot dengan mata terbelalak. Saya sangat menyadari kemampuannya, hal seperti itu tidak mungkin terjadi. Sejujurnya, salah satu bawahan saya, istrinya bekerja di hotel, dia melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, dibawa pergi dengan ambulans. Tapi kamu pikir dia akan datang membantumu?
Naif, ya. Wajah Zhu Jinhua memucat, tidak pernah menyangka akan mengalami kejadian seperti ini. Lagi pula, pikirkanlah, apakah aku akan membawa orang tanpa informasi yang kuat? Liu Wen berkata dengan arogan. Saat kamu bermimpi di sini, berpikir semuanya indah. Zhu Jinhua berdiri diam, berusaha menenangkan dirinya. Liu Wen, karena kau sudah datang mengetuk hari ini, kukatakan padamu, selain wanita itu, ada orang lain, dia akan segera tiba. Keahliannya melebihi wanita itu. Jangan cari masalah. Haha. Liu Wen tertawa terbahak-bahak, Zhu Jinhua, jangan lupa, aku sudah berkecimpung di dunia ini selama lebih dari 20 tahun, apakah menurutmu kata-kata seperti itu bisa membodohiku? Pertahankan orang-orangmu di sini, kau akan segera melihat apakah itu nyata. Zhu Jinhua tahu betul bahwa jika terjadi perkelahian, baik dia maupun orang-orangnya tidak akan punya kesempatan. Untungnya, tokoh besar itu berjanji akan segera kembali, kalau tidak, dia tidak akan punya kesempatan. Bab 3034. Sudah lama sejak seseorang berbicara kepadaku seperti itu. Zhu Jinhua, kau benar-benar mengira kami bodoh, ya, kata Liu Wen. Kau pikir aku akan memberimu kesempatan untuk menelepon polisi. Tapi kalau kau mau menyerahkan wilayahmu secara sukarela, aku mungkin akan memberimu jalan keluar. Sambil berkata demikian, Liu Wen mengeluarkan setumpuk dokumen dan melemparkannya ke arah Zhu Jinhua. Ini industri kalian. Tanda tangani saja nama kalian di sana, dan kalian akan bisa mempertahankan hidup kalian dan saudara-saudara kalian. Pilihan ada di tangan kalian. Para pengikut Zhu Jinhua mulai gelisah, bahkan sedikit gugup. Melihat perjanjian yang diberikan, pandangan penuh harap tampak di mata mereka. Meskipun gabungan industri-industri ini bernilai ratusan juta, dibandingkan dengan nyawa mereka, mereka tidak ada apa-apanya. Semua orang berharap Zhu Jinhua menandatanganinya. Adapun pembantu yang disebutkannya, tak seorang pun bawahan yang percaya. Mereka tahu itu hanya taktik mengulur waktu, tetapi sayangnya hal itu terbongkar. Liu Wen datang dengan persiapan, dia tidak akan memberinya kesempatan untuk menelepon polisi. Satu-satunya pilihan sekarang adalah menandatangani dokumen-dokumen itu. Tatapan mata Zhu Jinhua tajam, bahkan ia harus mengakui, gerakan ini sangat kejam. Ini mencoba untuk menciptakan perpecahan antara dia dan anak buahnya. Jika dia tidak menandatangani, mereka mungkin akan menyerangnya sebelum orang lain bergerak. Saat ini, tanpa Liu Wen berkata apa-apa, ia bisa merasakan kegelisahan di belakangnya. Suasana gelisah telah menyebar di antara kerumunan. Zhu Jinhua, di saat seperti ini, apakah menurutmu kau punya jalan keluar? Zhu Jinhua menyipitkan matanya, tatapannya penuh keengganan, tinjunya terkepal erat. Liu Wen, kau harus mengerti, bahkan jika aku menandatanganinya sekarang, suatu hari nanti aku akan mengambil kembali apa yang menjadi milikku. Zhu Jinhua berkata, mengapa tidak hidup berdampingan secara damai mulai sekarang, tanpa ikut campur urusan masing-masing? Merebut kembali apa yang menjadi milikmu. Liu Wen dan beberapa bos lainnya tertawa terbahak-bahak, wajahnya penuh ejekan. Kamu sudah lama berkecimpung di dunia ini, tapi kamu masih saja mengatakan sesuatu yang begitu naif. Kata Liu Wen. Setelah wilayahmu menjadi milikku, menurutmu berapa banyak pengikutmu yang akan tetap setia padamu? Dengan apa kau berniat merebut kembali wilayahmu? Dengan bermimpi. Liu Wen dengan santai menyalakan sebatang rokok dan melanjutkan. Saya beri Anda waktu 1 menit untuk menandatangani dokumen ini dengan cepat, kalau tidak, bahkan jika Anda ingin menandatanganinya nanti, saya tidak akan memberi Anda kesempatan. Bar itu sangat sunyi, tatapan semua orang terfokus pada Zhu Jinhua. Tubuh Zhu Jinhua gemetar saat memegang pena. Dia tahu seperti apa Liu Wen, dan selama bertahun-tahun, dia mengandalkan metode kejam untuk bertahan sampai hari ini. Jika dia tidak mengikuti arahannya, tidak ada yang tidak akan dilakukan Liu Wen. Tanpa pilihan lain, Zhu Jinhua mengambil dokumen dari meja. Tangannya gemetar, tak kunjung menandatangani namanya. Jika ditandatangani, semua kerja kerasnya selama bertahun-tahun akan hancur. Sementara itu, Liu Wen mengeluarkan pisau dan menempelkannya ke leher Zhu Jinhua. Tanda tangani saja, pada titik ini, berjuang tidak ada gunanya. Untuk sesaat, Zhu Jinhua tampak kehilangan seluruh energinya, seperti balon kempes. Dia tampak menua beberapa tahun dalam sekejap. Dengan pasrah, Zhu Jinhua menandatangani namanya. Dia tahu, mulai hari ini dan seterusnya, dia sudah tamat. Bertahun-tahun ia berjuang demi wilayah, tidak akan menyisakan tempat baginya. Haha. Melihat kontrak di tangannya, Liu Wen mulai tertawa. Zhu Jinhua, siapa sangka kamu akan melihatnya hari ini? Liu Wen berkata, kita sudah bertahun-tahun bermusuhan sekaligus berteman, terlepas dari apapun, ada semacam sentimen.
Aku tidak akan melenyapkanmu sepenuhnya. Tinggalkan kota Simen dalam 3 hari. Jangan pernah biarkan aku bertemu denganmu lagi, kalau tidak, kau tahu akibatnya. Aku tahu, kamu tidak perlu mengatakannya. Yah, setidaknya kamu punya sedikit kesadaran diri. Setelah berkata demikian, Liu Wen berbalik dan menyapa, para bos dan saudara, malam ini saya yang mengatur, kita akan berpesta sampai kelelahan. Kenapa banyak sekali orangnya? Tepat saat mereka hendak pergi, tiba-tiba sebuah suara terdengar. Melihat ke belakang, seorang pria dan seorang wanita berdiri di pintu masuk bar. Melihat Lin Yi berdiri di pintu, cahaya kembali ke mata Zhu Jinhua. Baginya, selama Lin Yi ada di sini, masih ada harapan untuk merebut kembali posisinya. Liu Wen mengamati keduanya, tatapannya akhirnya tertuju pada Ning Che, dengan ekspresi nafsu yang tak tersembunyi, berharap dia dapat memilikinya saat itu juga. Tetapi sekarang setelah dia menguasai seluruh wilayah Zhu Jinhua, dia harus terlebih dahulu mengajak beberapa orang untuk merayakannya. Bar tutup malam ini, cepat pergi, kata bawahan Liu Wen. Aku di sini bukan untuk minum. Aku ada urusan dengan Zhu Jinhua, kalau kau bisa minggir. Tuan Lin Yi, Anda akhirnya datang. Zhu Jinhua berlari menghampiri, ingus dan air mata mengalir, dan langsung berlutut di depan Lin Yi. Mereka di sini untuk merebut wilayahku. Tolong, Tuan Lin Yi, bantu aku. Kita ini hidup di era apa, masih saja terjebak dengan omong kosong pertarungan ini. Lin Yi melirik Liu Wen tanpa daya dan berkata, saya punya beberapa hubungan dengannya, bantulah saya dan lupakan ini hari ini. Liu Wen menatap Lin Yi dengan ekspresi dingin. Kau pikir kau siapa? Kau bilang lupakan saja, dan itu sudah terlupakan. Pada titik ini, bawahannya juga menjadi sombong, dengan marah melangkah ke arah Lin Yi, menunjuk ke arahnya. Keluarlah, jangan jadi pengganggu lagi. Ledakan. Ning Che mengangkat kakinya dan menendang dada lawannya. Yang terakhir berteriak, tubuhnya terlempar mundur. Orang-orang di belakang pun tertabrak. Melihat tindakan Ning Che, Liu Wen dan yang lainnya terkejut dan secara naluriah mundur, matanya penuh kewaspadaan. Liu Wen kemudian menyadari apa yang dikatakan Zhu Jinhua sebelumnya mungkin bukan kebohongan. Pria dan wanita di hadapannya mungkin lebih tangguh dari yang dibayangkannya. Namun jika dihitung-hitung, ia memiliki lebih dari 100 orang di pihaknya, yang pasti cukup untuk menangani mereka berdua. Lin Yi melirik Liu Qing, bahkan tidak mau memberiku muka sebanyak ini. Dilihat dari sikapmu, kau memang petarung yang tangguh. Tapi dia ingin aku menunjukkan muka, padahal aku tidak pantas. Liu Wen tidak ingin membuang-buang kata lagi, dia memegang senjata dan mengarahkannya ke kepala Lin Yi. Pergilah sekarang, saat aku menyerang, situasinya tidak akan sesopan ini. Selangkah demi selangkah, Lin Yi berjalan mendekati Liu Wen, akhirnya berhenti setengah meter jauhnya. Dengan santai dia mengangkat tangannya dan menamparkan wajah Liu Wen, membuatnya terkapar, mengeluarkan beberapa gigi dan darah mengucur. Sudah lama sejak seseorang berbicara kepadaku seperti itu. Bab 3035. Kau pikir senjata rusak bisa merenggut nyawaku? Tamparan Lin Yi membuat semua orang tercengang. Mereka berdiri di sana tercengang, tidak tahu harus berbuat apa. Tidak seorang pun menyangka lelaki berbadan proporsional ini begitu kejam. Hanya dengan satu tamparan, dia merontokkan gigi Liu Wen. Anak buah Liu Wen bergegas menolongnya. Beraninya kau memukulku. Liu Wen menutupi wajahnya yang berlumuran darah, geram. Aku akan membunuhmu. Tangkap dia, bunuh dia untukku. Dengan satu perintah, anak buah Liu Wen mengeluarkan senjata mereka. Para bos yang tersisa mundur, menyaksikan keributan itu dengan dingin. Adegan semacam ini adalah favorit mereka. Menindas segelintir orang dengan banyak orang, suatu kesepakatan yang tidak akan pernah kalah. Lebih dari 20 orang bersenjata dan mengelilingi Lin Yi, semuanya menatapnya dengan wajah ganas. Tetapi pemandangan di depan mereka terasa sangat aneh. Jelas saja, Lin Yi dikepung, tetapi sepertinya dialah yang mengepung mereka. Kehadiran Lin Yi sangat luar biasa dibandingkan dengan semua orang yang hadir. Tangkap dia. Hajar dia sampai mati sekarang, teriak Liu Wen dengan ganas, bertekad untuk menghabisi Lin Yi. Dengan keributan yang keras, lebih dari 20 orang menyerbu. Lin Yi mengambil inisiatif, terbang ke depan sambil menendang wajah salah satu lawannya. Dengan ledakan, yang terakhir terbang lebih dari 10 meter. Meninggalkan yang lain tercengang. Kekuatan macam apa yang bisa menghantam seseorang sejauh itu? Pada saat teralihkan, Lin Yi muncul di depan yang lain. Dia meninju wajah lawannya, dan dengan santai menjatuhkannya ke tanah. Dalam waktu kurang dari 1 menit, lebih dari 20 orang yang mengelilinginya semuanya pingsan. Darah berceceran di mana-mana, membuat orang yang melihatnya merinding.
Seberkas rasa takut menjalar di hati Liu Wen dan anak buahnya. Meski bukan sampah dan parasit, selama bertahun-tahun, mereka tidak pernah lepas dari aksi perampokan dan pencurian. Dari pandangan sekilas, mereka tahu Lin Yi bukanlah orang yang bisa diajak main-main. Tatapan Lin Yi menyapu kerumunan. Jika ada yang punya pendapat lain, silakan maju untuk mengobrol. Secara naluriah, bos-bos lainnya mundur beberapa langkah bersama anak buah mereka, sambil mengawasi Lin Yi dengan waspada. Jangan sombong. Liu Wen mengumpat, mencabut pistol dan mengarahkannya ke kepala Lin Yi. Berlututlah padaku, atau aku akan menembakmu mati. Tembak aku. Kau pikir kau bisa? Sambil berkata demikian, Lin Yi melangkah ke arah Liu Wen. Dengan setiap langkah yang diambil, suasana bar menjadi semakin tenang. Keringat dingin menetes dari dahi Liu Wen. Nak, kalau kau maju selangkah lagi, aku akan membunuhmu. Tidak perlu mempertaruhkan nyawamu hanya karena omong kosong, Su Jinlong. Bagiku, menemukannya bukan omong kosong, lagi pula. Lin Yi berhenti sejenak, senjata jelek tidak akan merenggut nyawaku, kau terlalu percaya diri. Ekspresi Liu Wen berubah lebih ganas, menggertakkan giginya. Kalau begitu aku akan membunuhmu. Bam! Liu Wen menarik pelatuknya tanpa ragu. Peluru yang membakar itu menggores pipi Lin Yi tanpa menimbulkan bahaya. Buk! Peluru itu mengenai dinding di belakang, sementara Lin Jiang berdiri tanpa cedera. Tercengang! Tercengang! Semua orang yang melihat adegan ini tercengang. Tidak seorang pun menduga tembakan Liu Wen akan membuahkan hasil seperti ini. Hanya Su Jinhua yang memiliki sedikit senyum yang hampir tidak terdeteksi. Dia sudah merasakan teror dari pria ini. Orang seperti ini tidak berada pada level yang sama dengan dirinya. Sekarang, biarlah mereka melihat seperti apa Tuhan yang sejati itu. Kamu sebenarnya. Berdenting-berdenting. Senjata Liu Wen terjatuh ke tanah karena terkejut. Sudah kubilang senjata jelek itu tidak akan mempan padaku, kau tidak percaya. Saat dia berbicara, Lin Yi tiba di hadapan Liu Wen dan melayangkan tendangan samping ke kepalanya. Dia terpental beberapa meter, wajah Liu Wen penuh darah, separuh wajahnya tampak cekung, dan dia pun jatuh pingsan. Melihat keadaan Liu Wen yang menyedihkan, tidak seorang pun berani bersuara. Setiap tubuh gemetar, ekspresi gugup, tidak yakin apa yang harus dilakukan selanjutnya. Bahkan dengan jumlahnya, pria ini bisa menghindari peluru, dia berada di luar jangkauan mereka. Jika kalian tidak ingin bertarung, bubar sekarang, jangan buang-buang waktuku. Melihat Lin Yi mengeluarkan pengampunan, bos lainnya tidak berani berlama-lama dan memutuskan untuk segera pergi. Yang paling menderita adalah Liu Wen. Pertemuan pertama dengan Yu Xiying. Kedua, dengan Lin Yi yang lebih ganas, keduanya tidak berakhir baik. Akhirnya, Liu Wen dibantu oleh anak buahnya keluar dari bar. Pada saat ini, Su Jinhua dengan cepat mengambil berkas di tanah, menghancurkannya seluruhnya, lalu mendekati Lin Yi. Tuan Lin Yi, terima kasih untuk hari ini, kalau tidak, aku akan tamat. Tidak ada waktu untuk membahas ini, kata Lin Yi. Bagaimana situasi di pabrik baja Liu Qing sekarang? Situasinya tampaknya tidak baik, sekelompok orang pergi ke sana dan menyegel gerbang, kata Su Jinhua. Kami sudah beberapa kali mengirim orang ke sana, tapi mereka dipukuli oleh penjaga. Setelah itu, kami menempatkan seseorang di luar, kami melihat banyak kargo yang keluar, tapi tidak tahu kemana perginya. Setelah beberapa detik, Ning Che berkata, kemungkinan besar hal itu dilakukan oleh Hulk Rangers. Selain mereka, tidak mungkin orang lain, kata Lin Yi. Ayo kita pergi melihat. Kemudian Lin Yi dan Su Jinhua berangkat ke pabrik baja Liu Qing. Meski sudah larut malam, suara-suara masih dapat terdengar dari luar mobil yang diparkir. Orang-orang terlihat berpatroli, dengan hati-hati mengamati keadaan di sekitarnya. Melihat sikap mereka, mereka bukan orang biasa, melainkan profesional, kata Ning Che. Memang, ayo masuk dan lihat-lihat, mungkin bisa bertemu beberapa Xiaoyu. Melewati gerbang. Kemungkinan besar akan membuat mereka waspada, ayo kita panjat temboknya. Ning Che mengangguk, memiliki pemikiran yang sama. Kalian berdua, orang-orang di dalam tampak sangat luar biasa, bisakah kalian mengatasinya? Tanya Su Jinhua dengan gugup. Khawatirkan saja pada orang-orang di dalam. Selagi mereka berbicara, keduanya keluar dari mobil, perlahan mendekati pabrik baja, menyatu dengan malam. Mereka mencapai bagian tembok yang tak terlihat, dan memanjatnya dengan mudah. Mau kemana sekarang, apa rencanamu? Ke gudang, kata Lin Yi. Pabrik baja ini tidak terlalu menarik bagi saya hanya ingin memiliki beberapa saham di dalamnya dan mendapatkan bunga dari orang-orang ini. Sambil berkata demikian, Lin Yi memimpin Ning Che sambil tetap bersembunyi, menuju ke gudang. Bab 3036. Serangan malam.
Lampu sorot berdaya tinggi menyinari ruang terbuka di depan pintu gudang. 4 forklift dan derek sibuk memuat produk jadi dari gudang ke truk. Di samping mereka, lebih dari selusin truk menunggu untuk dimuat. Tak jauh dari tangga, 3 orang tengah duduk. Anda bisa melihat tato di leher mereka, dan di samping mereka ada bir sambil makan, sambil mengawasi truk-truk di depan. Dengan semua muatan ini, mungkin masih subuh sebelum kami selesai memuat. Seorang pria kulit hitam berambut pendek berbicara sambil menguap. Menyelesaikannya sebelum fajar akan ideal, setidaknya pekerjaannya mudah, rasanya seperti liburan di sini. Pembicaranya memiliki rambut dikepang dan wajah Asia. Namanya Ma Ben, dan dia pergi ke luar negeri saat remaja, lalu bergabung dengan Hulk Rangers secara kebetulan. Ia terutama menangani tugas di kawasan Asia Pasifik. Sayang sekali kita tidak melihatnya saat Glare bergerak, pasti heboh sekali, kata seorang warga barat. Dia dikurung di pangkalan selama bertahun-tahun dan baru keluar setengah tahun yang lalu, pasti akan menimbulkan kegaduhan, kata Ma Ben. Tapi menargetkan pemimpin tim Merit Brigade Garda Pusat tepat setelah keluar, bukankah itu agak gegabah? Mengingat temperamen dan tingkat keahliannya, wajar saja jika kami menargetkannya, karena orang-orang ini akan menjadi pesaing utama pulau ini di masa depan. Tapi kudengar pria itu melakukan banyak hal yang menggemparkan. Kalau mereka berdua bertemu, pasti akan jadi tontonan yang menarik, kata orang barat itu sambil menyeringai. Menurutmu, mana yang lebih hebat di antara keduanya? Saya pikir itu Glare, jawab pria kulit hitam itu. Selama bertahun-tahun, berbagai eksperimen telah dilakukan padanya, biaya serum-serum itu mencapai miliaran dolar AS. Kita bahkan tidak bisa membayangkan kemampuannya yang sebenarnya. Orang barat itu menatap Ma Ben, bagaimana menurutmu? Saya juga berpikir Glare sedikit lebih tangguh, kata Ma Ben. Saya pernah melihatnya menendang gajah liar sampai mati. Meskipun bukan hewan asli pulau, itu mengerikan. Orang ini memang aneh, aku sudah mengantisipasi pertarungan mereka. Siapa orang-orang itu? Mendengar temannya berbicara, Ma Ben melihat ke depan secara diagonal dan menyipitkan matanya, melihat seorang pria dan seorang wanita berjalan menuju truk. Pakaian mereka tidak cocok dengan pekerja pabrik, tampak sangat aneh. Kelompok itu bertukar pandang, dan Ma Ben memberi isyarat dengan matanya. Coba periksa. Sementara itu, Lin Yi dan Ning Che telah mendekati forklift dan menghentikan pengemudi yang sedang bekerja. Berhenti sejenak. Sopir itu melirik Lin Yi, ada apa? Siapa yang menyuruhmu memuat muatan di sini? Sopir itu tidak menyembunyikan apapun, melirik Ma Ben di kejauhan, menunjuk ke arah mereka, dan berkata. Itu mereka memberi kami masing-masing $1.000 untuk memuat kargo semalaman. Mengikuti arah yang ditunjukkan, Lin Yi melihat Ma Ben dan kelompoknya berjalan ke arah mereka. Pakaian dan aura mereka benar-benar berbeda dari para pekerja pabrik. Hal ini membuat Lin Yi semakin yakin bahwa orang-orang ini adalah ikan kecil yang perlu ia tangkap. Saat Ma Ben mendekati Lin Yi, dia menatapnya dari atas ke bawah. Siapa kalian? Apa yang kalian lakukan di sini? Pada saat yang sama, Lin Yi menilai mereka, dan berkata langsung. Kalian seharusnya dari Hulk Rangers, kan? Mendengar kata-kata itu, ekspresi ketiga orang itu berubah, mata mereka menjadi waspada. Apakah kamu dari Brigade Garda Pusat? Kamu tidak sepenuhnya tidak tahu, kata Lin Yi. Apakah Glare masih di sini? Lin Yi tidak menyembunyikan niatnya. Dalam pandangannya, seseorang yang kurang ajar seperti Glare tidak akan pernah bersembunyi. Jika dia masih di sini, dia pasti akan muncul. Dia sudah pergi, tidak di sini lagi. Sambil berbicara, mereka semua mundur, memberi jarak antara mereka dan Lin Yi. Bersamaan dengan itu, pria berkulit hitam mengeluarkan suar sinyal dan menembakkannya ke langit. Tak lama kemudian, langkah kaki terdengar mendekat dari segala arah, dengan 5 atau 6 orang lagi berkumpul di sekitar mereka. Mereka mengepung Lin Yi dan Ning Che. Kamu cepat sekali menemukan kami di sini, kata Ma Ben. Maaf, tapi aku tidak bisa membiarkanmu pergi hari ini. Tidak membiarkan kami pergi. Lin Yi terkekeh, berkata. Kau tidak tahu siapa aku. Apa kemampuan intelijen Hulk Rangers selemah ini? Mendengar kata-kata Lin Yi dan merasakan aura pembunuhan samar di sekelilingnya. Kaki Ma Ben mulai gemetar, firasat buruk samar-samar merayapinya. Apakah kamu pemimpin tim Merit dari Brigade Garda Pusat? Sudah terlambat bagimu untuk menyadarinya sekarang. Itu benar-benar kamu. Setelah konfirmasi, wajah Ma Ben dan kelompoknya berubah pucat. Mereka tahu kemampuan Lin Yi, seseorang yang layak bersaing ketat dengan Glare. Juga sangat menyadari bahwa meski jumlah mereka besar, mereka tidak dapat menandinginya. Secara naluriah, mereka mundur sambil mengeluarkan senjata yang diarahkan ke Lin Yi dan Ning Che.
Lin Yi dengan santai menghunus belatinya, berjalan selangkah demi selangkah menuju Ma Ben, dengan tenang berkata. Tidak perlu gugup, aku tidak akan membunuh, aku hanya ingin mendapatkan sedikit bunga darimu. Dah. Tepat saat Lin Yi selesai berbicara, Ning Che mengangkat senjatanya, menghancurkan beberapa lampu sorot di atas. Seketika, pintu masuk gudang menjadi gelap, memberi Lin Yi kesempatan. Dah. Serangkaian tembakan terdengar, diikuti oleh teriakan kesakitan. Hanya dalam hitungan menit, Ma Ben dan bawahannya semuanya tumbang, darah menggenang di sekeliling mereka, dan mereka tidak dapat berdiri lagi. Sekitar selusin pengemudi di dekatnya berdiri membeku ketakutan di tempat kejadian. Ning Che berseru, menyuruh mereka mengarahkan lampu depan mereka ke arah Ma Ben dan kelompoknya lagi, memperlihatkan wajah mereka sekali lagi. Anggota tubuh orang-orang ini terpelintir dalam sudut yang aneh, yang tidak diragukan lagi telah dilumpuhkan oleh Lin Yi. Ketakutan memenuhi mata Ma Ben dan kelompoknya. Meskipun tidak seperti Glare yang tidak dapat ditebak, aura Lin Yi menakutkan. Pasti Glare yang mengirimmu ke sini. Berikan aku informasi kontaknya. Itu ada di ponselku. Dengan tangan Ma Ben yang tidak berdaya, Lin Yi mengambil ponselnya dan menemukan nomor Glare. Telepon berdering beberapa saat, lalu terdengar suara berat yang menjawab. Apakah kamu sudah menyelesaikan tugasmu di sana? Saya Lin Yi, ketua tim dari Brigade Garda Pusat. Anggota tubuh mereka telah saya patahkan. Lain kali, bersikaplah dewasa dan datanglah langsung kepada saya. Bab 3037. Percakapan antara ibu mertua dan menantu laki-laki. Di ujung telepon yang lain, terjadi keheningan panjang. Akhirnya, terdengarlah tawa arogan. Pantas saja kau ketua tim Merit Brigade Garda Pusat, kau menemukanku begitu cepat. Aku menantikan pertemuan kita selanjutnya. Dengan itu, Glare menutup teleponnya secara sukarela, dan Lin Yi melempar telepon Ma Ben ke samping. Orang-orang di depan kita ini, anggota badan mereka patah, dan mereka tidak bisa bergerak. Aku akan menyuruh Zhu Jinhua membawa mereka pergi, kata Ning Che. Lalu, biarkan Mandor bergegas menangani tumpukan barang ini. Lin Yi mengangguk, karena rencana Ning Che sesuai dengan apa yang ada dalam pikirannya. Setelah sibuk, sekitar pukul 8 pagi barulah semuanya beres, dan pabrik baja ditutup. Saya akan mengirim seseorang untuk menjaga tambang di sana. Ning Che tahu pentingnya tambang itu bagi rencana keseluruhan Lin Yi. Jika Glare menimbulkan masalah lagi, itu akan memengaruhi rencana Lin Yi. Terima kasih atas kerja kerasmu, kata Lin Yi. Tapi tidak perlu ribut-ribut, kita semua sudah dewasa di sini, dan kita harus menjaga harga diri kita. Saya mengerti maksudmu. Ayo kembali dulu. Ning Che menjawab, dan mereka berdua kembali ke rumah sakit. Sekembalinya, kondisi ketiganya agak membaik, memberikan Lin Yi sedikit ketenangan pikiran. Setelah tinggal di rumah sakit beberapa saat, Lin Yi kembali ke brigade, dia hendak berangkat dan perlu berbicara dengan Liu Hong mengenai masalah ini. Poker mengirimkan beberapa informasi lebih lanjut, lihatlah. Sambil berkata demikian, Liu Hong mendorong setumpuk dokumen tebal di hadapan Lin Yi. Isinya jelas-jelas terorganisir. Namun teksnya tidak banyak, sebagian besar berupa gambar. Tidak ada masalah besar dengan perlengkapan pelindung kita, kan? Anda punya istri dan anak, mengapa khawatir tentang ini? Bagaimana jika kita berakhir dengan mutasi? Tenang saja, tidak akan ada masalah dalam hal ini, Liu Hong tertawa terbahak-bahak, dan berkata. Poker telah melakukan investigasi awal, jaraknya hanya sekitar beberapa puluh meter, situasi di dalam akan jauh lebih baik. Setelah berbicara, Liu Hong berhenti sejenak dan melanjutkan. Lihatlah mural-mural di dinding, mungkin ada makna yang penting. Perhatikan, karena mungkin saja mural-mural itu menyimpan informasi yang sangat penting. Namun masalahnya, kita sudah memiliki banyak sekali materi terkait, namun tampaknya sulit untuk menguraikannya. Kami sudah mempelajari ini saat bertemu dengan Penatua Liang, mungkin ada mata rantai yang hilang. Jika bisa ditemukan, semuanya akan beres. Mata rantai yang hilang. Sesuatu seperti teks terjemahan dan sejenisnya. Itu agak mengada-ada, kata Lin Yi. Peradaban Tilia sudah ada ribuan tahun yang lalu, dan bahkan bercabang menjadi beberapa peradaban terkemuka. Bagaimana mungkin ada teks terjemahan yang tertinggal? Sekalipun brilian, mereka tidak dapat memprediksi kehancuran mereka sendiri dan kemudian terpecah menjadi ratusan negara yang berbeda. Benar, tapi pernahkah Anda berpikir bahwa sebagian teks misterius peradaban Maya dan Atlantis telah diuraikan oleh manusia? Karena waktunya tidak terlalu jauh, jawab Lin Yi. Dibandingkan dengan peradaban Pulau Tilia, itu bahkan tidak setara. Tapi ada juga kemungkinan teoretis, jadi tetap perlu diperhatikan, jika memungkinkan, rekam semua yang ada di dalamnya. Liu Hong dengan santai menyalakan sebatang rokok dan berkata,
Kapan kamu berencana berangkat? Besok pagi, aku akan menjenguk istriku dan anak-anakku sebelum berangkat. Baiklah, aku tidak punya apa-apa di sini, kamu bisa kembali dulu. Lin Yi mengangguk, lalu meninggalkan brigade dan pergi ke supermarket kecil terdekat. Dia menghabiskan 200 yuan untuk membeli sekotak susu murni dan sekotak buah, dan pergi menemui Liang Xianghe. Di tempat Liang Xianghe, keduanya mengobrol sebentar. Sebagian besarnya tidak berhubungan dengan pekerjaan, sebagian besarnya tentang kehidupan sehari-hari. Dia juga meminta Lin Yi untuk menyiram halamannya. Setelah menghabiskan beberapa waktu di tempat Liang Xianghe, Lin Yi biasanya membeli beberapa mainan untuk anak-anak sebelum pergi menemui Liang Ruoxu. Seperti biasa, saat Lin Yi kembali, Liang Ruoxu menyerahkan anak itu kepada pengasuh dan pergi menikmati waktu berdua dengan Lin Yi. Makan malam itu diadakan di rumah, meskipun tidak disebutkan dengan jelas, keluarga Liang tahu Lin Yi akan menjalankan misi keesokan harinya. Shen Sui secara pribadi membuat beberapa hidangan, meskipun sederhana, tetapi maknanya sangat berbeda. Malam itu, pasangan itu tidak berusaha untuk memiliki anak kedua, sebaliknya, mereka tidur dengan tenang sepanjang malam. Ini juga merupakan pertama kalinya sejak memiliki anak, mereka tidur begitu nyenyak. Keesokan paginya, Shen Sui bangun pagi-pagi untuk menyiapkan sarapan untuk Lin Yi. Liang Chunxiao dan Liang Ruoxu masih tertidur. Tetapi saat Lin Yi meraih pakaian dan bersiap pergi, dia melihat Shen Sui sudah memasak sarapan di dapur. Adegannya agak canggung. Tidak perlu bersembunyi, bagaimana mungkin kamu begitu pemalu di usiamu? Lin Yi terkekeh, tetapi masih menemukan sudut untuk mengenakan pakaiannya. Saya dengar misi ini mungkin berbahaya, kata Shen Sui. Sepertinya Anda sedang menuju untuk membuka area baru. Ya, Lin Yi mengangguk. Apa pendapatmu tentang Brigade Garda Pusat? Sambil minum bubur, Lin Yi melirik Shen Sui, Bu, apakah ada hal khusus yang ingin Ibu katakan? Ini tidak serumit yang kamu pikirkan, aku hanya ingin mendengar pendapatmu. Sebenarnya saya tidak terlalu memikirkannya, menjalani hari demi hari, seperti seorang biksu yang memukul lonceng kuil. Dan tentang masalah ayahmu, apa pendapatmu? Apa yang kupikirkan? Lin Yi menjawab. Bibir Shen Sui memperlihatkan senyuman yang hampir tak terlihat. Jika itu yang kau rasakan, aku tidak punya permintaan lagi. Bu, Ibu tidak khawatir aku akan menghabiskan seluruh waktuku di pulau ini, kan? Tidak terlalu khawatir, kamu tidak semurni ayahmu, kehidupan kota yang ramai lebih menarik bagimu. Bu, apa yang Ibu katakan menyakiti hatiku, goda Lin Yi, aku orang yang jujur. Shen Sui tersenyum dan berkata, kau dan aku hanyalah roda penggerak dalam mesin ini, siapapun bisa menggantikan kita. Sekalipun tak ada roda penggerak yang cocok untuk mengisi kekosongan itu, mesin ini tak akan runtuh. Sekalipun kau menjadi ketua tim Merit Brigade Garda Pusat, kau tetaplah salah satu dari sekian banyak orang di dunia ini. Lin Yi terkekeh, Bu, jangan khawatir. Aku sangat jelas tentang tempatku. Kamu cukup pintar untuk mengerti tanpa aku mengatakannya dengan jelas, kata Shen Sui. Tanpa ada seorang pun di bumi, bumi akan tetap berputar, dan matahari akan tetap terbit, jadi kita harus tahu batasnya. Saya mengerti, jika situasinya tidak tepat, saya akan mundur tanpa menyerang secara gegabah. Baiklah, makanlah dengan cepat. Jangan terlambat. Setelah menyelesaikan makannya, Lin Yi menuju ke bandara militer, memulai perjalanan lain ke pulau itu. Bab 3038. Ular Femme Fatale. Sekitar sehari kemudian, Lin Yi naik perahu dan tiba di pos pemeriksaan di Pulau Rock. Seperti biasa, terlepas dari waktu, selalu ada orang di sini. Kemunculan Lin Yi memicu kewaspadaan banyak orang. Meskipun ia mengenakan topi dan topeng, banyak orang masih mengenali mata khas Lin Yi dan secara naluriah menjauhkan diri darinya. Di sudut kapal pesiar, 4 orang berdiri, gabungan 2 pria dan 2 wanita, yang juga menarik perhatian besar. Alasannya, setidaknya bagi salah satu wanita, adalah bentuk tubuhnya yang luar biasa. Dengan rambut pirang dan mata biru, setiap gerakannya memiliki daya pikat yang menggoda sehingga tidak ada pria di kabin itu yang mampu mengalihkan pandangan. Terutama 2 gundukan besar di dadanya, yang tampaknya siap meledak. Nama wanita itu adalah Afluo, dari Tentara Tuhan. Dia tampak berusia 30-an, sedikit lebih tua dari Lin Yi, tetapi pesonanya tak tertahankan. Aku tidak percaya aku bertemu dengannya di sini. Sejak Lin Yi menaiki perahu, tatapan Afluo tertuju padanya. Bos, siapa orang itu? Tanya pria botak di sebelahnya. Pemimpin tim Merit Brigade Garda Pusat, Lin Yi. Itu dia. Pria botak itu tampak sedikit terkejut saat mendengar nama Lin Yi. Bukankah orang-orang Brigade Garda Pusat seharusnya bertindak berkelompok? Kenapa dia sendirian di sini? Mungkin ada hubungannya dengan masalah itu, kata Afluo.
Kedatangannya ke sini sendirian jelas bukan misi rutin bagi Brigade Garda Pusat, itu pasti sesuatu yang signifikan. Namun dengan kemampuan Hulk Rangers, melawan tim Yanlong dan dia kemungkinan akan sangat sulit. Berdasarkan standar evaluasi sebelumnya, Hulk Rangers mungkin tidak mendapatkan banyak keuntungan dari Brigade Garda Pusat, tetapi sekarang mereka diam-diam telah melatih 10 orang dan mengerahkan mereka ke lapangan, terutama seseorang bernama Glare. Tubuhnya telah mengalami modifikasi eksperimental dengan serum, dan dia sangat kuat. Jika mereka bertemu, situasinya akan menegangkan. "Bos, bagaimana jika Anda menghadapinya?" tanya pria botak itu sambil tersenyum licik. Afluo tersenyum menggoda. Berurusan dengan pria tidak memerlukan cara-cara brutal seperti itu. Saat dia berbicara, wajah Afluo tampak berseri-seri, lidahnya yang merah muda menjilati bibirnya yang menggoda bagaikan seorang penyihir pemakan manusia. Di sudut lain, dua pria mencurigakan mengintai. Di tengah keramaian, mereka tidak mencolok dan mudah diabaikan orang lain. Di sudut, keduanya terus melirik Lin Yi dan sesekali melihat Afluo di sisi lain. Sebagai dua tokoh terkuat di sini, kehadiran mereka mendapat perhatian luar biasa dari semua orang. "Kau sudah dengar apa yang terjadi di negeri Yan, kan?" kata pria berjanggut besar itu. "Orang-orang yang diambil alih Glare lumpuh, dan ku dengar dia pelakunya. Karena Glare menyerang Brigade Garda Pusat, dia jelas tidak akan membiarkannya begitu saja." "Wajar saja untuk membalas dendam," jawab rekan kulit hitamnya. De He menghilang di Beautiful Country dan tidak terdengar kabarnya lagi sejak itu. Mungkin itu pertanda buruk. Pria berjanggut besar itu mengamati Lin Yi dari atas ke bawah, sambil berkata, "Aku penasaran apakah dia yang membunuh orang-orang kita." "Tidak mungkin. Operasi Brigade Garda Pusat tidak mengarah ke negeri indah, dan dia tidak tahu identitas kita, jadi dia tidak akan melakukan hal seperti itu. Sekarang bukan waktunya untuk fokus pada itu. Orang-orang Yanlong hilang di pulau itu, dan dia datang sendirian. Brigade Garda Pusat mungkin telah menemukan sesuatu, kalau tidak, tindakan mereka tidak akan seaneh ini. Orang-orang kami sudah memantau keempat kelompok itu. Kalau mereka ada kontak, kami pasti akan dapat kabar. Kita tunggu saja. Itulah satu-satunya pilihan untuk saat ini." Tak lama kemudian, sebuah pengumuman muncul lewat siaran, memberitahukan bahwa kapal penghubung akan segera tiba, dan memerintahkan mereka yang hadir untuk bersiap-siap. Sekitar 10 menit kemudian, klakson kapal pesiar berbunyi. Kerumunan mulai bergerak keluar dan mengambil posisi yang ditentukan. Beberapa menit berlalu, dan saat kapal pesiar berlabuh, tidak ada seorang pun yang bergerak. Lin Yi membetulkan topengnya dan, di bawah tatapan semua orang, menjadi orang pertama yang melangkah keluar, bagaikan seorang raja. Melihat pemandangan ini, mata Afluo menampakkan kilatan aneh. Semua makhluk betina tertarik pada kekuatan, dan Afluo tidak berbeda. Awalnya, dia hanya menganggap Lin Yi sangat kuat, dengan sedikit keinginan untuk menaklukkannya demi tujuannya sendiri. Tetapi setelah menyaksikan adegan ini, pandangan Afluo terhadap Lin Yi berubah. Dia telah menginjakkan kaki di pulau itu berkali-kali namun belum pernah melihat pemandangan seperti ini sebelumnya. Selama dia tidak bergerak, tidak ada seorang pun yang berani bergerak. Sama seperti turunnya Raja Arthur. Setelah Lin Yi menaiki kapal, Afluo segera mengikuti dan mengambil inisiatif untuk menyambutnya. "Hei, Ketua Tim Lin." Mendengar seseorang berbicara dari belakang, Lin Yi berbalik, hampir saja wajahnya terhalang oleh kedua gundukan itu. Namun Afluo tidak keberatan, malah memperlihatkan ekspresi ceria, sangat menikmati dipandang oleh Lin Yi. Dia bahkan berharap dia mau meliriknya beberapa kali lagi. Dan adegan ini menjadi topik yang menarik bagi orang lain di kapal. Mereka semua menyadari daya tarik Afluo yang terkenal dan mengetahui kemampuan Lin Yi. Sekarang, melihat keduanya bersama, itu menjadi hiburan bagi semua orang. Apakah menurutmu ketua tim Brigade Garda Pusat bisa menolak pesona Afluo? Dengan wanita seperti dia, tak ada pria yang bisa menolak pesonanya, bahkan jika dia adalah pemimpin tim Merit Brigade Garda Pusat. Aku berani bertaruh bahkan 10 pria kuat pun akan kelelahan olehnya sebelum kita mencapai tujuan berikutnya. Sementara itu, Lin Yi menatap Afluo sekilas. Dia mendapat kesan tentang wanita ini, dari Laskar Tuhan, yang dikenal di generasinya karena reputasinya yang tinggi. "Apa yang kamu inginkan dariku?" Afluo menatap Lin Yi dengan senyum menawan dan berkata, "Aku sudah lama mendengar tentangmu, jadi aku selalu ingin bertemu denganmu. Karena kita sudah bertemu, bagaimana kalau kita makan siang bersama?" Lin Yi tidak terburu-buru menolak karena dia mencium aroma aneh pada Afluo. Itu terus-menerus menstimulasi saraf-saraf sensitifnya, sesaat menyebabkan rasionalitasnya hilang dari pikirannya. Tetapi keadaan ini tidak berlangsung lama, dalam beberapa detik, Lin Yi menekannya. Alasannya, dia sebelumnya telah memperoleh fisik sempurna, yang memungkinkan fungsi tubuhnya tetap dalam kondisi puncak untuk waktu yang lama.
Ketika menghadapi tingkat penipuan seperti itu, dia dapat menanganinya dengan mudah. Lin Yi melihat arloji di tangannya dan berkata dengan tenang. Sepertinya kita sudah melewati waktu makan siang. Bab 3039. Kesempatanmu untuk membunuhku telah tiba. Kalau begitu, mari kita minum teh sore. Afluo melirik arlojinya dan berkata sambil tersenyum ceria. Ada sekitar 1 jam lagi. Aku ingin tahu apakah itu cukup untuk ketua tim Lin. Haha. Orang-orang di sekitar tertawa terbahak-bahak, jika Lin Yi tidak setuju, itu akan memalukan. Bibir Lin Yi melengkung ke atas, memperlihatkan senyum misterius. Karena kamu dengan tulus mengundangku, tentu saja aku tidak punya alasan untuk menolaknya. Terima kasih telah berkenan hadir, ketua tim Lin. Afluo memberi isyarat mengundang, lalu mengantar Lin Yi ke ruangan di ujung sana. Kamarnya luas tetapi tidak mewah, dan perabotannya agak tua. Tapi di tempat seperti ini, lingkungan seperti itu sudah cukup bagus. Begitu mereka masuk, Afluo mendorong Lin Yi ke tempat tidur, menekannya di bawahnya. Sentuhan kulit itu seperti bertemu dengan 2 balon air besar. Jarak mereka kurang dari 10 cm, dan mereka bahkan bisa merasakan kehangatan napas masing-masing. Dan Lin Yi juga menyadari bahwa aroma yang memikat itu tampaknya menjadi lebih kuat. Ia perlu tetap lebih fokus untuk menekannya. Ketua tim Lin, kata orang, satu momen di malam musim semi bernilai 1000 koin emas. Kurasa kita bisa mulai sekarang. Afluo menatap Lin Yi, matanya bagaikan mata seorang perempuan jalang yang menggoda. Bagaimana jika aku melayani kamu? Gunakan saja apa yang terbaik bagimu, Lin Yi ikut menirukan. Bagaimana kalau aku berlutut? Saya lebih suka berbaring, tidak ingin berdiri. Mendengar Lin Yi berkata demikian, mata Afluo berbinar-binar, seolah dia telah memperoleh kemenangan. Perlahan-lahan, Afluo naik kembali ke Lin Yi, saling berhadapan, napas mereka bercampur dalam suasana lembut dan penuh cinta. Apakah kamu menganggapku cantik? Tanya Afluo sambil melamun. Indah, seperti Venus. Apakah kamu ingin menjadi pengikut Dewi Kecantikan? Dengan lembut, Afluo mencium bibir Lin Yi dengan lembut, berbicara dengan suara menggoda. Pengikutku, katakan padaku, apa tujuanmu di pulau ini? Untuk menyelesaikan misi. Tangan Aluo dengan lembut membelai wajah Lin Yi, seperti angin sepoi-sepoi. Dalam situasi yang demikian, bagi pria lain, menjaga ketenangan adalah hal yang mustahil. Misi apa? Apakah ada hubungannya dengan naga api? Tiba-tiba, mata Lin Yi berubah tajam. Dia mencengkeram rambut Afluo, menariknya ke atas dan menjepitnya di bawahnya. Ekspresi wajah orang itu langsung berubah, dengan sedikit kesan panik muncul. Lin Yi mengulurkan tangan dan mengeluarkan pisau dari pinggangnya, lalu menekankannya ke leher Afluo. Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Keahlian kecilmu tidak berguna di hadapanku, kata Lin Yi sambil menyeringai main-main. Sepertinya kau tahu sesuatu, kuharap kau bisa lebih jujur. Afluo menatap Lin Yi, ekspresinya lebih serius dari sebelumnya, menilai kembali pria di hadapannya. Jika aku tidak berbicara, apakah kau akan membunuhku? Tentu saja, kata Lin Yi. Saya bertemu beberapa hal keranger di negeri indah. Mereka sepertinya telah mempelajari sesuatu dan sedang menyelidiki pergerakan naga api. Menyelidiki pergerakan naga api. Ekspresi Lin Yi sedikit berubah, menyadari sesuatu yang tidak menyenangkan, tetapi Afluo tidak menyadarinya. Saya berasumsi Brigade Garda Pusat Anda telah membuat penemuan penting, jika tidak, Anda tidak akan datang sendirian. Menjadi terlalu pintar tidak selalu merupakan hal yang baik. Wajah Afluo sekali lagi menunjukkan senyum melamun, sambil berkata, tapi aku suka pria pintar sepertimu, jadi aku juga bisa memberitahumu berita lain. Berita apa? Afluo merogoh gaunnya dan entah bagaimana mengeluarkan 2 foto, lalu menyerahkannya kepada Lin Yi. Mereka adalah orang-orang dari Hulk Rangers. Lin Yi melirik foto-foto itu, penampilan mereka biasa saja, tidak ada yang istimewa. Lalu, apa yang ingin kamu katakan? Mereka ada di kapal. Mendengar berita ini, cengkeraman Lin Yi mengendur, melepaskan Afluo di bawahnya, dan berbalik untuk pergi. Tuan Lin. Lin Yi berhenti dan menoleh ke belakang, ada lagi. Masih ada 40 menit lagi sampai kita mendarat di pulau itu. Kurasa waktunya sudah hampir habis. Apa kau akan berangkat? Baunya terlalu kuat, bukan seleraku. Aku sarankan pakai air bunga 6 dewa. Lin Yi membuka pintu dan pergi tanpa berlama-lama. Afluo meludah, sungguh pria yang tidak romantis. Setelah meninggalkan ruangan, Lin Yi tiba di dek. Dia sangat jelas bahwa berita yang diberikan Afluo adalah rencana cadangan untuknya. Baginya, jika dia bisa mendapatkan informasi darinya, itu akan menjadi yang terbaik.
Sekarang misinya telah gagal, membiarkannya menghabiskan pasukan Hulk Rangers yang masih hidup juga merupakan hal yang baik. Lagi pula, ketika burung sandpiper dan kerang bersaing, nelayanlah yang diuntungkan. Dan ini adalah sesuatu yang harus dia lakukan. Melihat foto-foto di tangannya, Lin Yi tidak khawatir Afluo akan menipunya. Jika tidak, dia tidak akan bisa turun dari kapal. Melihat Lin Yi keluar dari kabin, banyak orang terkejut. Menurut mereka, keduanya tidak boleh selesai sebelum mereka turun dari kapal, tidak mungkin berakhir secepat itu. Berdiri di dek, Lin Yi melihat sekeliling, tetapi tidak menemukan dua orang di foto. Ketika Lin Yi kembali ke kabin, dia melihat Afluo bersandar di dinding, juga menatapnya. Tatapan mereka bertemu, dan Afluo mengangguk ke arah sebuah ruangan di seberang jalan, niatnya jelas. Lin Yi tidak ragu-ragu, dan langsung berjalan mendekat. Namun saat ia sampai di pintu, Afluo tiba-tiba menjebaknya ke dinding dan menghimpitnya di sana. Kesampingkan kepentingan pribadi, aku masih sangat tertarik pada Tuan Lin, kata Afluo sambil menatap Lin Yi. Saya ingin tahu apakah Tuan Lin dapat memberi saya kesempatan. Ada apa ini? Berencana untuk mencobanya di sini. Jika kamu punya minat seperti itu, aku tidak keberatan. Aku keberatan. Pergilah. Benar-benar pria yang tidak romantis. Afluo tidak marah, menggoyangkan pinggulnya yang menggerahkan saat dia pergi. Lin Yi melirik ke arah pintu lalu berjalan perlahan. Sementara itu, dua anggota Hulk Rangers sedang duduk di sebuah ruangan sambil minum. Kita harus berhati-hati, turun terakhir saat mendarat, jangan sampai terlibat konflik dengannya. Jangan khawatir, kami sangat tertutup, tidak ada yang tahu siapa kami, kata seorang pria berjanggut. Orang itu adalah dewa pembunuh, kemampuannya lebih kuat dari yang kita duga, berhati-hati tidak pernah salah. Sial, aku sungguh berharap bisa membunuhnya suatu hari nanti. Haha, kalau kau bisa membunuhnya, kau akan terkenal di seluruh dunia, kata teman berkulit hitam itu. Tapi saat itu, Brigade Garda Pusat dan orang-orang poker akan memburumu di seluruh dunia. Aku masih bersedia, dia adalah pemimpin tim Merit Brigade Garda Pusat, membunuhnya akan menjadi suatu kehormatan di hadapan Tuhan. Klik. Bab 3040. Informasi rahasia. Ketika Lin Yi masuk, mereka berdua tercengang. Mereka tidak pernah menyangka Lin Yi akan muncul saat ini, dan ekspresi mereka langsung berubah. Kamu, apa yang kamu lakukan di sini, kata pria berkulit hitam itu, berpura-pura tenang. Bukankah kau ingin membunuhku? Aku memberimu kesempatan. Aku tahu siapa dirimu, tapi tidak ada permusuhan di antara kita. Kau di sini untuk menemuiku sekarang, dan aku tidak mengerti maksudmu. Apapun yang terjadi, kau juga bagian dari Hulk Rangers. Saat ini, berpura-pura bodoh bukan lagi langkah yang tepat. Mendengar Lin Yi mengatakan ini, keduanya menjadi pucat. Mereka tidak pernah bermimpi identitas mereka akan terungkap. Mereka selalu menjaga profil rendah dalam organisasi, dan bahkan dengan kemampuan intelijen Brigade Garda Pusat yang kuat, seharusnya mustahil untuk mengetahui siapa mereka. Apa yang ingin kamu lakukan? Saat mereka berbicara, keduanya secara naluriah melangkah mundur, mencoba menjauhkan diri dari Lin Yi. Mereka telah mendengar tentang metode kejam pria ini sejak lama. Bahkan asosiasi Gong Yuan pun dijungkir balikkan olehnya. Dengan kemampuan mereka, keinginan untuk bersaing dengannya hanyalah mimpi belaka. Itulah yang aku tanyakan padamu, kata Lin Yi dengan tenang. Saya ingin tahu apa yang sedang dilakukan Hulk Rangers. Lin Yi duduk di sofa, menyilangkan kakinya, dan berkata kepada mereka berdua. Kenapa kalian berdua datang ke pulau ini? Kau tahu betul karakterku. Kalau kau ingin hidup, bersikaplah terbuka dan jujur padaku, itu baik untuk kita berdua. Ini kapal. Kalau kau berani membunuh di sini, Departemen ke-9 tidak akan membiarkanmu pergi. Departemen ke-9. Sudah berapa lama sejak Wagner meninggal? Apa kau pikir aku peduli pada mereka? Lin Yi terkekeh dan berkata, di ruangan tertutup ini, jika aku membunuh kalian berdua, siapa yang akan tahu? Ancaman dingin Lin Yi membuat mereka berdua berkeringat dingin, tidak dapat berbicara untuk waktu yang lama. Bicaralah, jangan membuatku menunggu terlalu lama. Tik-tok, tik-tok. Waktu berlalu setiap menit, keringat menetes di dahi mereka. Apa? Belum memikirkannya. Beberapa detik kemudian, melihat mereka masih belum menanggapi, Lin Yi mengangkat alisnya, memancarkan niat membunuh yang kuat. Cahaya dingin menyambar, dan Lin Yi melemparkan pisau bedah, menusukkannya langsung ke paha pria berjanggut besar itu. Ah! Terdengar jeritan, dan lelaki berjanggut besar itu memegangi kakinya, lalu jatuh ke tanah. Kamu tenang saja, aku akan bicara. Pembicaranya adalah pria berkulit hitam yang berdiri di sampingnya. Dia tahu betul bahwa lolos dari cedera akibat pisau bedah adalah keberuntungan belaka. Jika dia menunda lebih lama lagi,
tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Teruskan. Lebih dari setengah bulan yang lalu, kami menyadari ada yang tidak biasa dengan tindakan naga api, jadi kami diam-diam mengikuti mereka, kata pria kulit hitam itu. Tapi gerakan mereka sangat rahasia, lebih rahasia daripada operasi-operasi sebelumnya. Kami menduga mereka mungkin telah menemukan sesuatu. Lalu, terus ngobrol. Naga api memiliki kemampuan anti pengintaian yang kuat. Sejak itu, kami belum pernah bertemu mereka lagi. Namun, kami mengumpulkan beberapa informasi setelahnya, mereka memang sedang melakukan operasi rahasia. Lalu, bagaimana dengan operasimu, kata Lin Yi. Tanpa melihat bayangan naga api, kau masih ingin bergerak. Keduanya tidak mengatakan apa-apa dan saling bertukar pandang, tampak sedikit gelisah. Lin Yi tidak terburu-buru, karena apa yang mereka katakan selanjutnya adalah apa yang ingin didengarnya. Jika tidak, Hulk Rangers sendiri tidak akan mampu menjadi ancaman mutlak bagi naga api. Kamu juga tidak menginginkan kakimu yang satunya. Tidak, kita akan bicara. Pria berkulit hitam itu berkata. Kami berencana mengincar orang-orang dari kelompok 4. Setelah kami menangkap mereka, kami bisa mengumpulkan informasi. Kelompok 4. Lin Yi menyipitkan matanya, memancarkan niat membunuh yang kuat. Saya bisa melihat kalian berdua cukup terampil. Kalian pasti ada di sini untuk memberikan dukungan. Mendengar kata-kata Lin Yi, keduanya menjadi semakin gelisah. Mereka tidak menduga Lin Yi akan menyimpulkan informasi ini juga. Menghadapi tatapan mata yang tidak menyenangkan itu, keduanya gemetar karena gugup. Kami sudah melacak pergerakan mereka dan siap bertindak kapan saja. Lin Yi mengeluarkan komunikatornya, siap memanggil Tao Cheng. Namun dia tidak dapat melewatinya, tidak peduli seberapa keras dia mencoba. Tanpa sadar, Lin Yi mengangkat alisnya ke arah keduanya, dan pria berkulit hitam itu dengan cepat berkata. Untuk mencegah mereka menjatuhkan naga api, kami menggunakan perisai elektromagnetik. Lin Yi mengumpat dan kemudian mengeluarkan pena dan kertas dari sakunya, aku butuh koordinat yang tepat. Menghadapi perintah Lin Yi, keduanya tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Pria berkulit hitam itu mengambil pena dan kertas dari lantai, buru-buru menuliskan koordinat, dan dengan hormat menyerahkannya kepada Lin Yi. Kalian tahu sifatku dengan baik, kata Lin Yi kepada mereka. Aku tidak ingin kau memberitahu siapapun, jadi tutup mulutmu, atau aku akan mengirimmu minum teh bersama Tuhan. Ya, kami mengerti, kata keduanya dengan gemetar. Mendengar kata-kata Lin Yi, mereka merasakan perasaan bertahan hidup setelah bencana. Dalam situasi seperti itu, bahkan jika dia membunuh mereka, itu masih dapat dibenarkan. Sekarang, karena nyawa mereka diselamatkan, mereka harus bersyukur kepada Tuhan. Setelah memperoleh apa yang diinginkannya, Lin Yi meninggalkan kabin dan pergi ke tempat ia memanggil brigade. Semua kelompok melapor ke brigade selama operasi. Meski tidak tepat, ini memberikan rute umum. Setelah menghubungkan panggilan, Lin Yi memverifikasi koordinat dan tidak menemukan masalah, yang meningkatkan urgensinya. Jika grup 4 bertemu Hulk Rangers di luar zona aman, hasilnya sudah pasti. Sekitar setengah jam kemudian, kapal pesiar itu berlabuh. Karena kelompok 4 sedang menjalankan misi, orang yang datang menemuinya adalah Chen Zi, yang masih tinggal di pulau itu. Ketika melihatnya lagi, dia menyadari dia telah kehilangan banyak berat badan dan kulitnya menjadi lebih gelap secara signifikan. Dia tampak tidak seperti saat mereka pertama kali bertemu. Ketua tim Lin, mereka semua sedang menjalankan misi. Aku datang untuk menjemputmu, kata Chen Zi sambil tersenyum. Ini bukan waktunya untuk bernostalgia, kita harus cepat kembali. Grup 4 mungkin dalam masalah. Mendengar kata-kata Lin Yi, ekspresi Chen Zi sedikit berubah. Ayo cepat pergi. Di Sungai Tiama, seluruh kelompok 4 telah tiba, siap untuk menyeberangi sungai dan menyelidiki lebih jauh kedalaman hutan. Kakak Cheng, aku punya firasat buruk tentang ini, kata anggota tim wanita yang bertanggung jawab atas intelijen di grup 4. Apa yang kamu temukan? Tanya Tao Cheng pelan. Aku merasa seperti ada yang mengikuti kita. Anggota kelompok 4 dengan hati-hati mengamati keadaan sekelilingnya, tetap waspada. Ekspresi Tao Cheng luar biasa tenang, seolah hal ini sesuai dengan harapannya. Saya juga merasakannya, jadi mari kita semua berhati-hati. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.